I'm okay. I'm fine. Kincana. Kincana. Teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit. Rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Sebelum saya mulai, saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Indah Khairani dari SMA Negeri 1 Batangkuis kelas 12D. Katanya tak kenal maka tak sayang. Jadi kenalan dulu dong, biar kalian gak cuma fokus ke materi yang akan saya jelaskan nanti, tapi biar juga sedikit fokus sama yang ngomong. Hari ini saya akan membawakan materi mengenai turunan atau diferensial fungsi. Kedengarannya memang agak rumit ya, tapi tenang aja, saya bakal jelaskan dengan cara yang santai dan ringan, biar gak bikin kalian ikutan turun semangatnya. Jadi, di materi kali ini saya nggak cuma mau ngajak kalian belajar matematika, tapi juga melihat bahwa dari rumus-rumus yang selama ini kita lihat rumit ini ternyata bisa nemu pelajaran hidup juga loh. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung masuk ke pembahasannya. Kita langsung masuk ke turunan diferensial fungsi. Jadi, kalian kan pasti tahu turunan diferensial fungsi itu apa. Turunan fungsi adalah laju perubahan suatu fungsi terhadap variabelnya. Dengan kata lain, turunan menunjukkan seberapa cepat nilai fungsi berubah ketika nilai variabel atau biasanya X sedikit berubah. Nah, yang akan kita bahas yang pertama, turunan pertama fungsi aljabar, dan yang kedua, turunan fungsi trigonometri. Kita langsung masuk ke pengertian pertama fungsi aljabar. Turunan pertama fungsi aljabar adalah hasil dari proses mencari laju perubahan suatu fungsi terhadap variabelnya. Dengan kata lain, turunan pertama menunjukkan seberapa cepat nilai fungsi berubah ketika nilai variabelnya berubah. Nah, di sini ada rumus fx sama dengan ax pangkat n. F aksen x sama dengan a dikali n dikali X pangkat N dikurang 1. Kita timbang bingung seperti ini, kita langsung lanjut ke contoh soal aja ya. Apabila diketahui fungsi fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 4, turunan pertama dari fungsi fx pada x sama dengan min 3 adalah, langsung kita masuk ke pembahasan. Fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 4. F aksen x sama dengan 6x pangkat 1. Dari 6x pangkat 1 ini didapat dari mana? Karena 3 ini kan ada pangkat 2. Jadi pangkat 2-nya itu kita kalikan. Jadi 2 dikali 3 sama dengan 6x. Kenapa 6x kok nggak 6x kuadrat? Kan pangkatnya 2. Nah, sesuai rumus, setiap pangkat kita kurangkan 1. Jadi didapat 6x pangkat 1. Untuk 4, karena 4-nya ini adalah koefisien, jadi dia 4 pangkat 0. Jadinya kalau 0 dia nggak perlu kita tulis lagi. Jadi langsung saja
F aksen X sama dengan 6X pangkat 1. F aksen X diketahui dari soal tadi min 3. Jadi langsung saja kita kalikan 6 dikali min 3. Jadinya min 18. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Caranya sama juga seperti tadi sih. Apabila diberikan fungsi f(x) sama dengan 3x pangkat 3 ditambah 12. Tentukan turunan pertama dari fungsi f(x) pada x sama dengan min 2 adalah. Masuk ke pembahasan. F(x) sama dengan 6x pangkat 3 ditambah 12. F aksen x sama dengan 18x pangkat 2. Ini tinggal kita kalikan aja. 3 dikali 6 sama dengan 18x. Tiap pangkat kita kurang 1. Jadi didapat nilainya 18x pangkat 2. F aksen, nah karena dari soal tadi diketahui x-nya sama dengan min 2, jadi dapat kita tuliskan dengan F aksen min 2 sama dengan 18, x-nya kita ubah menjadi min 2. 18 min 2 pangkat 2 sama dengan 18. Nah, kita lihat di sini. Di sini ada tanda negatif. Jadi min 2 dikali min 2 sama dengan negatif dikali negatif positif. Jadinya 2 dikali 2 4. Jadi langsung saja kita tulis 18 dikali 4 sama dengan 72. Kita langsung masuk ke materi kedua, yaitu turunan fungsi trigonometri. Kita langsung masuk ke pengertiannya. Turunan fungsi trigonometri adalah turunan dari fungsi yang memuat perbandingan trigonometri seperti sin, cos, tan, kotangan, sekan, dan kosekan terhadap suatu variabel atau biasanya x. Misalkan f(x) sama dengan sin x, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan cos x. Artinya turunan dari sin x adalah cos x. Dimana di sini kita ketahui rumusnya d sekan x per dx sama dengan sekan x dikali tan x. Kita langsung lanjut ke contoh soal. Tentukan turunan dari fungsi f(x) sama dengan sekan x per 1 ditambah tan x. Lanjut, kita akan membahas contoh tersebut. F(x) sama dengan sekan x per 1 ditambah tan x sama dengan u per v. Kita menggunakan aturan pembagian, di mana kita misalkan u sama dengan sekan x, u aksen sama dengan sekan x tan x, v sama dengan 1 ditambah tan x, dan nah kita lihat di sini. Nah, sekan x dikali tan x dikali 1 ditambah tan x dikali min sekan kuadrat x per 1 ditambah tan kuadrat sama dengan sekan x dikali tan x ditambah tan kuadrat x dikurang tan kuadrat x ditambah 1 per 1 ditambah tan x kuadrat. Nah, kita lihat dari yang sekan x dikali tan x dikali 1 ditambah tan x. Ini yang kita kerjakan yang dalam kurungnya dulu. Berarti yang di luar kurung dia tetap. Jadi sekan x tan x dikali 1 tan x. Jadi kita tulis tan x ditambah tan x dikali tan x itu tan kuadrat x dikurang sekan kuadrat x ditambah 1. Satunya dari mana? Karena kalian pasti bingung kan? Kok bisa jadi tan kuadrat x ditambah 1? Kesimpulannya gini. Tan kuadrat x ditambah 1 itu asalnya dari rumus dasar sin kuadrat ditambah cos kuadrat sama dengan 1. Setelahnya dibagi dengan cos kuadrat x supaya muncul bentuk tan dan sekan. Jadi kita dapatlah sekan x dikali tan x ditambah tan kuadrat x dikurang tan kuadrat x ditambah 1
per 1 ditambah tan X kuadrat. Sehingga turunannya kita dapatkan F aksen X sama dengan secant X dikali tan X dikurang 1 per 1 ditambah tan X kuadrat. Nah, kita di sini bisa mencoret yang sekawannya. Tan kuadrat X sama tan kuadrat X ini bisa kita coret. Sehingga tinggal secant X dikali tan X dikurang 1 per 1 ditambah tan X kuadrat. Nah, jadi itu dia tadi penjelasan saya tentang turunan atau diferensial fungsi. Mulai dari turunan fungsi aljabar sampai turunan fungsi trigonometri. Dari materi ini, kita bisa belajar kalau dalam hidup, gak semua hal akan selalu naik, kadang menurun juga. Dan itu wajar ya, karena dari penurunan kita justru bisa belajar untuk bangkit lagi. Kalau fungsi bisa punya turunan, berarti setiap perubahan bisa kita pahami. Begitu juga dengan perasaan, meski kadang turun, bukan berarti berakhir. Mungkin cuma lagi menuju titik balik buat naik ke arah yang lebih baik. Jadi jangan takut sama turunan, dan jangan takut juga sama penurunan perasaan. Karena baik di matematika maupun di hati, dua-duanya cuma proses menuju pemahaman yang lebih dalam. Semoga dari penjelasan saya ini, kita jadi lebih ngerti dan mungkin sedikit lebih sayang sama matematika. Walau tetap rumit, kadang ngalahin urusan cinta. Terima kasih banyak atas perhatiannya teman-teman dan guru semuanya. Jika ada kesalahan kata dalam penyampaian saya mohon maaf karena kita di sini sama-sama belajar. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.